sekarang waktunya kita ngomongin film yang mengerikan ya. Mungkin kalian kemarin lagi seneng gitu ya sama Squid Game gitu ya. Film yang soal permainan maut gitu ya. Iya. Ini ada lagi nih di bioskop ya. Iya. Cocok buat yang suka model-model kayak gitu ya. Judulnya adalah Escape Room Tournament of Champion. Ini sequel sebenarnya ya. Iya. Film pertamanya itu tahun 2019 gitu ya. Jadi jangan khawatir buat yang belum nonton pertama, nonton ini sebenarnya nggak usah nonton pertama juga sebenarnya kayak paham-paham sih ya, dikit-dikit. Tapi enaknya nonton pertama dulu lah ya, biar lebih paham permainannya seperti apa. Escape Room ini seperti judulnya, ini tuh emang diangkat dari permainan escape room ya, yang sering kita lihat ada kan di mall-mall. Escape Room. Iya. Nah ini dibikin versi bener dan brutal aja gitu sih. Dan kenapa ada sequelnya sederhana aja, karena film yang dulu tuh untung besar aja ya. Gila. Kalau nggak salah berapa? Budgetnya tuh $9 juta yang dulu. Dapatnya? Itu. 150 juta. Gila itu. Tau lah kalau udah untung ya pasti. Kalau bisa dibikin 2, 3, 4, 5. Nah ini yang kedua nih. Tapi aku yakin pasti ada yang ketiga. Iya. Ceritanya sendiri melanjutkan dari 2 orang yang selamat ya di film pertamanya, si Zoe kalau nggak salah namanya. Ben. Iya benar. Mereka itu entah kenapa gendeng atau waras gitu ya. Udah tau selamat malah pengen mengungkap lagi siapa yang bikin permainan maut ini. Capek ya. Iya. Ya kesel sih ya. Tapi kesel aku. Kalian nggak usah expect lah sama karakter-karakter yang di film ini ya. Emang nggak sedalam itu gitu ya. Intinya si Joey ini dan Ben ya terjebak lagi di permainan maut si Minos ini ya, yang dibikin perusahaan Minos namanya ya. Dan sekarang mereka mainnya sama para juara-juara yang dulu selamat juga gitu. Tournament of Champions. Dan di sini sebenarnya intinya itu aja. Diliatin bakal banyak lagi nih escape room yang menyimpan permainan maut itu gitu ya. Kayak di film pertamanya gitu. Akankah apa nih? Selamat. Nah itu mah pertanyaan yang sederhana ya. Karena kalian harus nonton sampai habis. Iyalah. Yang bikin beda adalah, nah ini teka-teki yang menariknya. Ternyata bukan teka-teki di permainannya doang. Filmnya juga memiliki banyak teka-teki. Karena kalau kalian nonton versi bioskop sama versi dirilis digital beda itu filmnya. Itu bingung sih. Iya. Jadi secara garis besar sama. Intinya Zoe sama Ben ikut lagi terus ketemu orang-orang yang menang gitu. Tapi versi bioskop sama versi streaming gitu ya, ada perbedaan yang paling menonjol gitu. Kalau di versi streaming, kita bakal ngelihat si Minos ini, perusahaan yang bikin escape room, lebih tahu aja gitu ya, dieksplor gitu. Jadi siapa di balik Minos, kan ada orang yang bikinnya, terus ternyata ada misteri juga, ternyata yang orang bikinnya tuh punya keluarga dan lain-lain gitu. Jadi kita tuh bener-bener tahu gitu. Oh ternyata Minos ini nih orang yang di balik permainan gila ini gitu. Nah kalau di film versi bioskop itu tuh nggak ada. Jadi dilihatin tuh langsung Zoe dan Ben itu trauma yang permainan pertama dan mereka mengungkap pengen main lagi gitu. Aku kan nonton yang pertama dan menurut aku ini agak lebih sadis dibanding yang pertama. Walaupun yang ini nggak sadis sih. Cuma maksud aku dibanding yang pertama ini lebih berani gitu kan. Yang pertama tuh aku lupa detail-detailnya. Cuman seingat aku pas yang dulu tuh aku kayak tertarik banget nonton trailernya. Wah keren nih. Ternyata pas nonton, kok gini doang, nggak ada serem-seremnya. Nah yang di kamu serem-serem. Dan yang di Tournament of Champion ini dia kayak lebih ini lebih ini gitu loh. Iya, permainannya lebih lebih elevate lagi gitu, lebih ngeri gitu loh. Kayak disetrum gitu ya, terus lain-lain lah pokoknya. Di laser gitu ya, yang kayaknya brutal juga sih kalau dipikir-pikir gitu ya. Iya gitu. Cuman emang nggak terlalu brutal, maksudnya. Nah itu. Emang nggak pernah diliatin kebrutalannya banget sih. Iya itu, tapi lebih mending yang sebelumnya. Terus aku juga sebenarnya suka ininya sih, setnya ya seperti biasa. Dia selalu bagus, kayaknya duitnya itu tuh lari ke situ tuh. Oh ya bagus lah. Karena kita ngelihat berbagai escape room di sini kan, dan emang bagus aja gitu ininya. Si setnya gitu, kereta lah, bank, terus apa lagi, pantai gitu ya, terus jalanan gitu. Itu kayak emang oke gitu, bagus, keren aja ngelihat ininya. Sama kayak yang film pertama lah ya, kayak gitu.
Terus aku juga suka, jadi nggak harus setiap babak itu dia mati gitu loh. Jadi bisa jadi aja kamu bisa selamat kayak yang waktu di di bank atau di kereta. Kereta selamat. Enggak deh, ada yang mati satu ya? Iya, di bank. Iya, di bank ada yang selamat semua, tapi ada juga yang langsung mati 2 gitu misalnya. Jadi kayak kita nggak bisa ini harus ada yang mati next gitu. Jadi kayak ya udah, kalau lu bisa bekerja sama dengan baik, mungkin lu bisa lolos semua gitu. Dan bahkan ternyata cuma satu yang harus menang gitu loh. Jadi kayak gitu. Sebel. Itu nggak ketebak sih. Intinya. Sebel sih emang bagian situ ya. Teka-tekinya lebih beragam, lebih beragam dibanding yang sebelumnya. Tapi lu harus emang pay attention sih, harus fokus banget sih. Nah ini nih aku mau ngomong sebenarnya sih. Masalah teka-teki ini kadang kita gini loh, kalau kita nonton film teka-teki kita pengen ikut kan, pengen ikut nebak-nebak nggak sih? Nah tapi di sini di film ini kadang kita nggak dikasih waktu untuk ikut main gitu loh. Tiba-tiba mereka kayak ini gitu loh, kayak entah terlalu cepat, pace-nya cepet ya. Iya, entah terlalu kayaknya mereka doang deh kayak ibaratnya kalau kita bercanda tuh kayak inside jokes gitu. Nah mereka tuh kayak gitu di beberapa teka-teki itu kayak apaan sih? Kok tiba-tiba lo begini gitu loh? Kayak, ini harus gini gitu. Aku kayak, bener-bener. Kita nggak bisa ikutan main. Bener. Belum lagi sebenarnya ada teka-teki yang besar gitu ya, yang diselesaikan sama si Zoe di sini. Iya. Jadi kayak mereka nih paralel nih, ada 2 puzzle yang diselesain gitu ya. Puzzle di tiap escape room sama puzzle itu yang keseluruhan gitu ya, apa yang sebenarnya terjadi gitu kan. Intinya Zoe kan pengen menguak gitu siapa. Jadi kayak emang, pace-nya cepet banget sih gitu. Kalau buat ikutan main, lu pasti harus fokus banget sih asli kalau pengen ikutan main. Kayaknya aku langsung kalah. Sama sebenarnya karakter-karakter di sini nih yang aku sayangin ya, judulnya boleh lah Tournament of Champion gitu ya. Tapi tetap ini kayak ceritanya Zoe aja gitu. Aku nggak ngelihat champion-champion yang sebelumnya itu gimana gitu, sehebat itu gitu ya, atau berkontribusi apa gitu. Kalau dulu kalau nggak salah di film yang pertama itu kan semua escape room didesain dengan trauma masing-masing karakter ya. Kalau di sini tuh nggak ada begituan kayaknya. Jadi escape roomnya tuh ya nggak ada khasnya gitulah. Kalau aku lihat ya yang sekarang. Jadi kayak kesannya yang karakter lain, pemain lain tuh ya udah cuman gitu doang gitu. Percuma gitu, kayak nggak berguna kalau kata aku. Iya, dan Zoe di sini tuh dibilang kan sampai di akhir tuh cuman kamu yang bisa menyelesaikan. Maksud aku dia tuh sehebat apa sih gitu, latar belakang dia apa sih? Cuman mungkin dia pernah ikut kejuaraan escape room. Enggak, aku tuh kayak aneh ngeliat dia tuh kayak unbelievable kalau dia bisa mecahin semuanya gitu. Iya. Jadi emang lu nggak usah expect karakterisasi tiap pemain di sini sih. Kalau nonton ini mah gitu, lihat aja ininya, teka-tekinya aja seru-seruan gitu. Siapa yang mati gitu ya, terus matinya gimana. Emang karena cuma itu daya tariknya film ini tuh gitu kalau kata aku. At least di film kedua ini kalau di versi yang digital ya universe-nya expand gitu. Kita jadi tahu lah belakangnya si dalang ini tuh siapa gitu. Kalau versi bioskop tuh nggak dikasih tahu, jadi kayak kesannya di situ-situ aja. Kesannya emang ya udah, lu kayak nggak kemana-mana, kayak ikut main lagi aja gitu. Kayak ceritanya nggak progres gitu, ya kan? Biasanya kan kita kalau sequel tuh pengen lihat lebih luas ya apa yang terjadi sebenarnya gitu kan. Kalau ngomongin adegan ya ada yang ganggu juga sih buat aku, kayak misalnya waktu di tempat yang hujan acid itu kayak dia kan pakai payung tuh sempet kan si Zoe itu kayak lama banget payungnya hancur nggak sih? Yalah, karakter utama. Gitu, sedangkan kalau yang di lain tuh kayak cepet gitu, tapi itu lama. Terus kayak pas di bank yang ketika udah nemuin akhirnya bisa masuk tuh, lewatin si loncat-loncatan itu, padahal waktunya kurang dari 10 detik tapi Zoe masih di belakang sini, tiba-tiba dia bisa. Aku tuh itu tuh kayak nggak mungkin lu bisa loncat secepat itu, tapi karena dia lincah, karena dia harus utama lah, harus dipasang gitu. Itu nggak mungkin nggak sih? Less dari 10 detik kayak dia bisa nyampe masuk gitu. Ya nggak tahu ya, harus diuji aja tes. Ya, aku nggak mungkin, aku nggak percaya itu dia bisa. Masih muda, masih energi. Nggak bisa. Di awal pas ibunya itu loh, nah itu teka-teki di situ, walaupun simpel tapi yang kata batu jawabannya, nyari di batu gitu, itu tuh teka-teki kayak gitu yang bisa kita ikut rame-rame
mikir gitu, menurut lo apa ya kayak gini, oh ini terus oh ini adalah besi berani gitu, aku tuh pengennya yang kayak gitu. Iya, itu di awal emang ini banget ya, ngeliatin kayak asal muasal gitu ya. Iya, terus pas dia kebakar dengan suhu panas itu bagus. Yes. Sadis cuman iya, sadisnya masih bisa ditolerir lah film Escape Room, karena dia emang bukan pengen jadi kayak film Saw juga sih. Waduh, aku ngeliat sama sadis banget. Ya maksudnya emang beda jurusan ini gitu dua film ini. Jadi katanya kalau di film Escape Room itu kalau lo nggak di depan muka lo banget dia mati, biasanya selamat. Benar. Jadi kayak misalnya kayak Ben keisep pasir, ternyata akhirnya selamat kan. Dan Nathan kemungkinan akan hidup juga yang keisep pasir juga gitu. Jadi ya bisa jadi. Atau yang kayak yang di Escape Room pertama, yang cewek itu kan nggak kelihatan di depan mata kita mati kan, kayak jatuh doang. Dia matinya doang. Gimana? Jatuh doang. Jatuh kalau nggak salah. Terus kita nggak ngelihat dia secara real dia mati, biasanya sih masih hidup. Iya, itu mah rumus ya di film-film yang karakter-karakternya hilang-hilangan. Bisa dipakai lagi nanti di film selanjutnya. Iya sih, aku yakin gitu. Pasti ada yang disimpan gitu dan nanti ada yang dipakai lagi gitu. Kita lihat aja film ketiganya yang entah kapan ya. Apakah film kedua ini akan mendulang profit sama gitu ya film pertama? Bisa jadi. Kurang tahu sih ya. Tapi dengan ada dua cut yang berbeda itu, nah itu yang sebenarnya misteri. Kalian harus beresin. Coba kenapa sutradaranya pengen bikin kayak ada dua versi gitu ya. Itu misteri besar guys. Coba cari tahu ya. Baiklah, kalau mau kita kasih skor berapa nih untuk Escape Room Tournament of Champions? Aku kasih ya untuk senang-senang aja. Aku kasih 5,5 gembok per 10. Kamu? Gembok ya? Ya karena gembok yang aneh gitu loh. Jadi gembok itu dari awal sudah kehujanan, tapi dia nggak hancur. Jadi lo harus kayak nampung dulu. Harus terus berapa disiram. Ini bersiram? Iya, padahal mah udah kehujanan. Kenapa dia nggak hancur? Aneh dah. Kalau aku berapa 6 aja lah ya. Soalnya film ini ya lu nggak bisa mengharapkan apa-apa sih dari karakternya ya. Tapi pengen tahu aja gitu. Set-setnya nanti kayak gimana lagi gitu ya. Bagus sih. Yang di pesawat sih pengen nungguin gak? Ya kita nggak pernah dikasih lihat gitu ya. Belum ya. Dari pertama, kedua masih aja jadi. Berarti ini nanti bakal pesawat beneran kan di film ketiga kalau diadain. Iya kan? Nggak mungkin di pesawat bohongan. Harusnya aku yakin harus di pesawat beneran lah pas lagi terbang. Gitu kayaknya seru. Iya, bagus lah kalau pesawat beneran. Ya udah, kita tunggu aja ya. Yang jelas mah Squid Game tetap masih juara lah ya di tahun ini untuk film atau series soal permainan-permainan maut. Gila semuanya langsung Squid Game. Oke, kalau gitu seperti biasa jangan lupa apa aja? Jangan lupa like, comment, subscribe, follow Instagram dan Twitter Snackcrip. Dan juga beli kaosnya Snackcrip. Semoga masih ada. Nonton konten original Snackcrip dan juga dukung di Saweria ya. Biar bisa bikin konten-konten yang lain. Baik, ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.